Tidak. Kamu suami yang tidak bertanggung jawab. Istri sudah sekarat, malah kamu tidak memperdulikannya. Lebih baik saya sendiri membawanya ke UGD. Minggir! Erwin! Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu udah terlalu jauh mencampur urusan rumah tangga saya. Sekarang kamu keluar. Satpam, bawa orang ini keluar. Hari, Bapak ikut saya. Hari! Saya peringatkan kamu, ini adalah peristiwa yang terakhir. Saya harap tidak akan pernah terjadi lagi. Kalau sampai terjadi lagi, kau akan berurusan dengan saya. Ngerti? Ku tersanjung. Tapi berarti Mama takut terjadi apa-apa dengan kamu. Kalau kamu berkelahi lagi dengan Yona. Ma, tapi kita nggak bisa diam aja kayak gini terus, Ma. Kita bisa kehilangan semuanya. Untuk mempertahankan semua itu kita harus lawan Yona, Ma. Lagi pula ini semua kan buat Nesa, Ma. Mama ngerti. Tapi untuk melawan Yona itu nggak bisa dengan kekuatan fisik. Bisa-bisa kamu dibunuhnya. Lebih baik kamu menempuh jalur hukum, Nak. Enggak, Ma. Pokoknya Mama sekarang tunggu di sini sama Nesa. Reti balik lagi ke rumah Yona. Reti untuk perhitungan sama Yona ya, Ma. Mama, ikut Nesa ya, Ma ya. Mama pergi dari sana ya. Mama minta kamu bersikap tegas soal Indah dan Erwin. Mama ini malu. Bayangin aja seorang laki-laki bisa seenaknya masuk ke rumah kita, terus bawa pergi istri kamu. Kamu taruh di mana harga diri keluarga kita? Kamu pikir nggak, Har? Satu-satunya alasan kenapa Erwin begitu mengkhawatirkan kondisi Indah sampai dia nekat bawa Indah pergi ke rumah sakit? Ya pasti karena Indah sedang mengandung anak dia. Dan juga bagaimana tanggung jawab kamu, Har? Sebagai laki-laki. Kalau dia ada lain, cuma nyawa yang bisa membayar rasa malu kamu sebagai suami. Har, kalau kamu tetap tidak mampu bertindak tegas terhadap istri kamu, lebih baik kamu ceraikan Indah. Mau apa kamu cari anak saya? Saya mau dia bertanggung jawab karena dia telah menghamili Indah. Enak saja kamu menuduh anak saya ya. Kamu pikir anak saya menghamili si Indah itu? Apa kamu tidak berpikir si Indah itu mata duitan dan dia tidur sama laki-laki untuk mendapatkan uang dari laki-laki itu? Tahu? Mama! Mama jangan bicara seperti itu. Indah itu perempuan baik-baik, Ma. Kamu, Hari, jaga mulut kamu. Sekarang, saya minta kamu tinggalkan rumah ini sebelum habis kesabaran saya. Baik. Saya akan memaksa Indah untuk mengakui perbuatannya dengan kamu. Dan kalau sampai terbukti, saya akan buat perhitungan dengan kamu. Kamu kenapa sih masih saja membela pelacur itu? Mama! Erwin! You benar-benar keterlaluan. You nggak pernah menghargai saya sebagai istri you. You masih aja berhubungan dengan Indah si pelacur itu. Erwin! Saya peringatkan kamu, jangan pernah menyebut dia pelacur. Erwin, kenapa kamu tampar istri kamu? Kamu sadar kan bahwa istri kamu itu mengandung anak kamu? Kamu ini benar-benar keterlaluan. Anak-anak, sekarang kalian boleh istirahat dulu ya. Bel, istirahat yuk.
kan cemberut terus sih? Habis dimarahin sama mama kamu ya? Habisnya sih ke tempat famous. Oh, jadi lo ngakuin mama gua? Bel, udah. Kamu kan lagi puasa, kamu nggak boleh marah-marah. Nanti puasa kamu batal loh. Dan dah, kamu ajak Tommy keluar deh. Itu berserah. Udah, Bel, sabar ya. Ini karena kamu serakah. Kamu ingin menguasai seluruh harta kekayaan papa saya. Apa buktinya? Surat-surat rumah ini atas nama saya sendiri kalau kamu mau tahu. Tapi kamu licik kan? Kamu sudah merubah surat-surat itu atas nama kamu sendiri. Dasar apa kamu bicara seperti itu? Lepas! Udah, kita bawa ke rumah. Kelihatannya lagi ada masalah lagi ya sama istri dokter. Loh, kamu tahu dari siapa? Wajah dokter tuh nggak bisa bohong. Kalau dokter lagi nggak bahagia dengan rumah tangga dokter. Kalau kayak gini terus, kerjaan dokter bisa terganggu kan? Sekarang buat apa sih dokter pertahanin istri dokter yang nggak setia dan diam-diam malah mengkhianati dokter? Saya juga bercerai dengan suami saya. Dan buktinya saya sekarang lebih bahagia. Saya harus bercerai dengan Indah. Saya harus bercerai dengan Indah. Maaf Mbak, saya lagi nggak mau bicarain masalah pribadi. Jangan begitu gampang menceraikan istri kamu. Apalagi menuduhnya tidak setia tanpa bukti. Kalau kamu menyakiti istri seperti ini, kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Doa istri yang teraniaya akan membuat Allah murka. Tidak mungkin saya bisa menceraikan Indah. Saya nggak mungkin menceraikan Indah. Ku tersanjung. Ayo Ma, masuk. Ayo, nggak usah takut. Sekarang rumah ini udah jadi milik kita, Ma. Yonanya di mana? Ada, saya ikat di gudang. Preti, Mama nggak mau kamu balas dendam dengan cara seperti ini. Mama nggak suka kamu menyiksa orang. Udah deh Ma, biarin aja. Biar dia ngerasain gimana rasanya disekap di rumah Papa. Yang mau dia kuasain ini, Ma. Udah deh, nggak usah dipikirin. Yuk, masuk.
semua seperti ini, Nak. Biarin aja, Mah. Dulu juga dia pernah nyiksa saya seperti itu. Udah biarin aja. Kita tinggalin dia di sini, Mah. Udah, kita sana yuk. Gerak di sini. Ayo, cepetan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat terdahulu. Pak, kalau lagi puasa orang lain tak berantem ya Pak ya? Kalau bisa usahakan jangan sampai berantem karena akan menghilangkan pahala puasa. Kalau ingin melakukan pahala puasa, Saya mau nanya Pak. silakan. Aku dari tadi perut juga bunyi-bunyi Pak. Aduh, saya lapar nih Pak. Ya, nah. Lemu, pikirannya mangan, ngombe wae. Lapar dosa yang gede. Aduh, dosa kali yang gede. Insya Allah sebentar lagi kita akan menantikan buka berpuasa. Lihat tuh, ada orang mau pukulan beduk tuh. Oh, boy ngapusi ya. Ini bohong loh. Pak, di bulan puasa bohong Pak, dosa loh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waktu buka telah tiba. Sama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kok aku hilang, Pak? Aku ngeluh, Pak. Aku puasa. Ini sapunya, silakan. Tenang, Pak. Halo, Bisa dengan Ibu Erika. Mama dan Om Sandi lagi keluar. Ada apa ya Pak Chandra? Begini, tadi Erin telepon saya. Dia bilang kalau sikap Dokter Hari itu kepadanya sudah mulai berubah. Maksud Pak Chandra? Ya, maksudnya Dokter Hari itu sudah mulai masa bodoh pada Erin. Begini aja Pak Chandra, saya akan membicarakan ini dengan Mama dan Om Sandi. Setelah itu kita harus memikirkan langkah-langkah kita selanjutnya. Terima kasih Pak Chandra. Salam sama Ibu ya. Nona, kamu makan dulu ya. Saya suapin ya. Tolong bukain tangan saya dulu, Rati. Tangan saya pegel. Kepala saya pusing. Aduh, Rati, kaki saya sakit. Saya nggak berani, Yona. Saya takut Priti marah. Tidak. Priti nggak akan marah. Tolong. Aduh, Rati, tolong. Buka ini tangan saya. Tapi dari mana saya tahu kamu gak akan nyakitin kami lagi? Saya jamin saya gak akan nyakitin lagi. Sumpah. Tolonglah, Rati. Tolonglah mami kamu ini, Rati. Betul kamu janji? Iya, saya janji. Saya janji.
baik sekali, Rati. Mami nggak nyangka kamu sebaik ini, Rati. Aduh, Rati, terima kasih banyak. Maafkan Mami ya, sayang ya. Maafkan Mami ya. Mama tuh hati-hati dong, Ma. Dia tuh jahat, itu iblis. Yang kenceng, Ma. Mama cuma nggak tega tadi, nak. Udah deh, Ma. Ayo, Ma, tinggalin aja, Ma. Tersanjung. Nin, gue saranin sama lu. Mendingan sekarang lu langsung ngomong lagi ke Roni kalau emang lu tuh bener-bener ngandung anaknya dia. Gue takut, Put. Gue bingung banget. Kalau misalkan dia nggak mau tanggung jawab? Loh, atas dasar apa dia nggak mau tanggung jawab? Itu kan perbuatan dia. Enak aja dia mau tinggalin begitu. Ya enggak gitu juga sih. Minggu-minggu ini gue ngerasa banget kalau dia tuh udah ngejauh dari gue. Nah, justru itu. Lu manfaatin kesempatan itu supaya lu tuh bisa langsung ngomong ke Roni kalau lu tuh emang bener-bener ngandung anaknya dia. Jangan lu diemin gitu aja. Lu yang rugi kan? Ya, ini saran gue aja. Lu mau ikutin apa enggak terserah lu. Apa lu mau nantinya ke kampus dengan perut lu yang tambah gede? Ya udah deh, gue cabut dulu ya. Soalnya gue mesti nganterin nyokap gue ke rumah sakit, ya. Ya udah deh. Gue rencana mau bikin kolam renang di sini nih. Wah, oke juga nih. Oke, sip tuh. Gue mau sama lo. Penting. Tapi gue cuma mau ngomong berdua. Yaudah, gue tunggu situ. Tunggu situ ya. Nin, lu mau ngomong apa lagi sih, Nin? Hubungan kita udah basi. Apa kata lo? Basi. So tau ya, gue ngandung anak lo, Ron. Gue hamil. Hamil? Itu bukan anak gue, Nin. Nin, kalau lo gampang nyerahin diri lo ke gue, berarti lo juga gampang nyerahin diri lo ke cowok lain. Lo tega-teganya, Ron, ngomong kayak gitu sama gue. Sumpah demi Tuhan, gue cuma berhubungan sama lo. Lo kira gue percaya sama lo? Bisa aja lo ngelabas sama orang lain. Ron! Ayo. Kalau lo gampang nyerahin diri lo ke gue, berarti lo juga gampang nyerahin diri lo ke cowok lain.
kalau dia mau itu Ron. Ini buku lu yang lu cari kemarin. Oh, Ron, gua ke toilet dulu. Gentung air. Duduk. Iya, ntar. Dede cepetan, Dede mesti dibawa ke klinik, Dede cepetan. Ntar dulu, Bu, kita ikat dulu, Bu. Jadi cepetan. Udah, diangkat. Ada apaan? Hah? Siapa tuh? Nina. Wah, gawat. Kita bilangin Roni yuk. Yuk, ayo. Cepetan. Yuk. Aduh, Ron. Wah, gawat, Ron. Aduh, hati-hati dong lo. Sorry, nggak sengaja. Nggak sengaja lo. Kalau jalan yang bener dong, pakai rem. Ron, gawat, Ron. Iya, ada apaan? Si Nina bunuh diri. Sekarang lagi di klinik kampus, Ron. Bunuh diri. Iya. Ayo. Lu cepetan gentung air. Aduh, tau gak, kayaknya tuh cewek coba bunuh diri deh, ya kan? Iya ya. Jangan-jangan si Roni mutusin dia. Nah, itu berarti kan kesempatan buat lu. Biar deketin si Roni. Jadi mendingan lu cepet-cepet aja deketin si Roni, baru ada cewek lain, ya kan? Apaan sih? Yaudah. Saya rasa Nina itu lagi ada masalah. Bagaimana kalau Bu Mita bujuk Nina agar dia mau menceritakan masalahnya sama Bu Mita? Oke, baik. Makasih ya, Bu ya. Gimana, Dok? Nggak apa-apa. Untung urat nadinya nggak putus. Sebentar lagi dia juga sadar. Oke, makasih ya, Dok ya. Saya tinggal dulu ya, Bu. Antika, mana Denny? Lagi jaga anaknya di rumah sakit. Kamu kan yang bawa kabur mamanya Denny. Harusnya kamu yang menceraikan Denny, bukan Tria. Heh, apa urusan kamu ikut campur urusan rumah tangga saya? Pergi! Udah nyelonong masuk rumah orang dan bilang sama adik kamu kalau dia nggak pantas jadi istrinya Denny. Bilang juga sama Denny, kalau dia berani menceraikan Tria, dia akan berhadapan dengan saya. Ku tersanjung. Ya. Kamu ngadu yang enggak ya tentang saya ke Mama? Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Ngaca dulu. Mamanya Mas Agung aja ngerasa kamu tuh nggak pantas jadi menantunya. Ngaca? Kamu yang seharusnya ngaca. Kamu tuh nggak pantas dapetin Agung. Kamu tuh kayak cewek rombengan, tau nggak? Apa kamu bilang? Saya kayak rombengan? Saya kasih tahu ya, jangan coba sekali lagi kamu menghina saya. Karena saya bisa menyayat muka kamu. Agong! 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 Mama panggil Agung. Agung belum pulang, Mah. Loh, tadi kedengeran suara ribut-ribut, suara siapa dong? Oh, itu suara Iem, Mah. Tadi saya kan nyuruh Iem untuk jagain Kayla. Dia malah sibuk ke dapur. Ya udah, Mah. Poppy mau nemenin Kayla dulu ya. Soalnya Iem lagi sibuk di dapur, Mah. Yap. Kayla mau dibawa ke mana? Saya mau pergi, Mas. Saya benci sama Poppy. Ini anak Iem. Dan cuma saya yang berhak untuk merawat anak saya sendiri. Yem, saya mohon. Tolong maafkan Poppy. Mungkin dia lagi emosi. Maaf, Mas. Dia udah sering kali menyakiti hati saya dan sering kali dia menghina saya, Mas.
Saya memang sadar saya ini seorang pembantu. Tapi sebagai seorang perempuan saya ini punya harga diri, Mas. Yam, kamu masih ingat kan perjanjian kita? Harusnya Mas dong yang penuhi janji Mas untuk menikahi saya. Tapi mana Mas? Mas cuma janji aja kan? Apa Mas mau saya bongkar semua rahasia ini sama mamanya Mas? Iya, kamu tahu kan, mama saya lagi sakit. Saya tahu Mas. Tapi kalau Mas mau saya tetap tinggal di sini sama Kayla, saya minta Mas nikahi saya. Baik, saya akan menikahi kamu. Tapi tolong beri saya waktu. Tunggu masalah Tria selesai. Baru saya akan menikahi kamu. Yam, mau dibawa pergi kemana anak saya? Poppy, kamu tenang aja. Saya sudah bicara dengan Iem. Iem, kasih Kayla ke Poppy. Nina bagaimana, Dok? Ternyata menurut hasil lab, Nina itu positif hamil. Mari saya tinggal dulu. Terima kasih, Dok ya. Nina, Saya di mana? kamu lagi ada di klinik kampus, Nina. Untung urat nadi kamu nggak putus. Kalau sampai iya, kamu nggak mungkin tertolong lagi. Nina, kamu kenapa sih sampai harus berbuat kayak gitu? Saya mau mati aja. Nina nggak kuat hidup di dunia ini. Nina mau mati, Bu. Nina, apa sih sebenarnya masalah kamu? Saya takut, Bu. Nina takut diusir orang tua Nina. Kenapa? Coba kamu ceritain ke ibu ya apa masalah kamu ya. Nina, coba kamu anggap ibu ini sebagai kakak kandung kamu sendiri. Kamu percaya sama ibu. Coba kamu bilang, apa masalah kamu? Oke, Nina. Ibu tahu sebenarnya apa masalah kamu. Kamu hamil kan? Nina. Sekarang coba kamu kasih tahu siapa yang bertanggung jawab atas kehamilan kamu. Nina, ini demi kebaikan kamu. Roni, Bu. Roni, Bu. Selama ini kamu selalu membohongi saya. Katanya kamu sudah mengusir dan tidak mengakui Bobby sebagai anak kamu. Jangan-jangan kamu bersekongkol dengan dia untuk menyembunyikan Indah. Indah? Jim, kamu benar-benar laki-laki bodoh. Buat apa saya menyembunyikan Indah? Indah cuma mengganggu kehidupan Bobby dan menyusahkan dia. Dan kamu, gara-gara Indah, kamu sering mengganggu kehidupan saya. Saya tidak percaya lagi sama kamu. Di mana Indah? Dan serahkan kembali uang yang kamu curi dari Indah. Jim, ternyata Bobby lebih mencintai Indah daripada kamu. Cuma uang yang ada di otak kamu. Kamu tidak bisa mengelak lagi, Suryo. Serahkan uang itu atau kamu mati. Jim, saya tidak sangka otak kamu itu kriminal. Saya tidak tahu apa-apa soal Indah. Apalagi soal uangnya. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Meskipun kamu cabut nyawa saya. Persetan dengan nyawa kamu. Cepat katakan, di mana kamu simpan dokumen harta Indah? Kalau tidak, rumah ini akan saya bakar. Ayo. Tidak. Ayo. Saya tidak mau pergi. Ayo. Tidak.
Ayo. Hei. Hajar terus, Bob. Hajar. Lagi. Nah, begitu, Bob. Pi, ya, naik ke mobil, Pi. Kita jangan tinggal sini. Ya, ya. Ya, cepat, Pi. Ya. Ku tersanjung. Dan saya udah gak tahan lagi. Tadi Agung menemui saya dan dia minta saya untuk menceraikan kamu. Kamu pikir saya sebagai manusia, sebagai perempuan sehina apa, Den? Sampai-sampai ada orang menemui saya dan merendahkan saya. Ini semua gara-gara kamu, Den. Mama juga sakit gara-gara kamu. Antika, maafin saya. Saya juga nggak tahu apa ini semua dosa saya. Kalau aja mama saya ada di sini, kumpul bersama kita, mungkin keadaannya akan menjadi lain. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak saya. Pertemukanlah saya dengan Indah dan Dandi. Karena saya sudah rindu sekali dengan mereka, ya Allah. Kenapa nasib saya seperti ini, ya Allah? Seandainya ada adik saya dan mama saya selalu melindungi saya, mungkin hidup saya tidak seperti ini, ya Allah. Saya akan terus mencari kamu, Indah. Kamu harus tetap bertahan. Kamu harus tetap hidup. Supaya kita bisa berkumpul dan bertemu lagi dengan anak-anak kita. Siapa, Wing? Dandi, adiknya Indah. Ayah akan bicara sama dia tentang kelakuan kakak. Meli! Makasih ya. You orang adanya Indah si pelacur itu ya? Kak Indah, kamu kenal Kak Indah? Asal you tahu ya, kakak you tuh wanita murahan, suka ngerebut suami orang. Di mana Kak Indah? Di mana saya bisa ketemu sama Kak Indah? Kamu nggak bisa seenaknya menghina dia. Hah, you orang cari aja sendiri. Apa benar yang dia bilang? Ini semua pasti gara-gara Hari. Hari harus mati.
kita ketemu juga. Jadi selama saya nggak bersama dengan Kak Indah, kamu membuat hidup Kak Indah jadi sengsara. Den, kamu jangan salah paham, Den. Bohong kamu.